Ini Pak Surul Pak Pak Wabub Selayar. Biasa jadi ketemu. Pasti ketemu di pos. Kayak emang pasti masuk. Jadi pokoknya siapa yang hadir. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Group Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih. Hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Group Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini di mana keramaian memadati Kota Makassar, kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama sehingga saya katakan bahwa kita berhasil lolos dari kerumunan untuk masuk di tempat ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini ya, harus memberi sambutan. Saya pikir ini kan acaranya saya serahkan sepenuh-penuhnya ke Pak Upi karena 3 tahun berturut di sini, ya alhamdulillah. Itu bentuk kepercayaan kepada Universitas Negeri Makassar untuk tetap berada di sini meskipun area ini tadinya semua bilang begini, menyesal Pak Upi ini tempatnya di sini. Tapi setelah saya pantau semua, sekarang Pak Rektor Unhas tidak bisa keluar dari kantornya, tidak bisa keluar dia. Saya jalan kaki Pak dari sebelah. Nah oleh karena itu
Setelah saya masuk, saya pantau terus, alhamdulillah. Saya tanya, coba lihat Pak Upi gimana raut wajahnya, soal biasa. Terus baru saya bilang, aduh maaf ini Pak Upi. Saya bilang memang jangan di sini, tapi ya Bapak mau di sini, akhirnya begini. Dia bilang tidak, ini tantangan buat saya. Ini luar biasa, inspirasi buat saya, buat Pak Upi. Di tengah badai yang melanda, ya kita selalu harus senantiasa bisa menundukkan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada Kabar Makassar, terima kasih ke Pak Upi, terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan ini. Ini sekaligus saya menyatakan UNN bangga dengan kehadiran acara ini. Kami menyambut baik dan karena itu mohon maaf kalau khusus di tempat ini. Tempat ini Bapak Ibu agak terganggu sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah ketika kita mendapatkan suasana yang lebih bagus baru terasa nyamannya. Ini juga menurut saya hari ini ketika kita bertanya-tanya lewat mana, lewat belakang, lewat samping, depan. Ini juga begitu kita nyampe di tempat ini, Masya Allah, Subhanallah, kita bisa bersua dan saling mendoakan. Yang ke-16. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bertemunya teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi saya menyapa dulu tamu jauh. Yang pertama dari Region Kabar Kalimantan. Selamat Sari. Region Kabar Sunda. Dari Bandung. Oh ya. Region Kabar Jawa di Jogja. Silakan berdiri. Ini 3 orang dari Jogja. Dengan ada pengawalnya tuh, Mas Santo tuh, dan Nyonya. Terima kasih sudah datang ke Makassar. Pertama kali ke Makassar beliau dan disambut demo. Itulah Makassar Pak. Tapi biasa. Terima kasih banyak teman-teman dari Kabar Jakarta. Ini 17 orang rombongannya, banyak juga ini dengan Kabar Bursa dan kawan-kawan. Tentu dan teman-teman dari Kabar Makassar tentunya. Yang saya hormati juga Pak Roy dan tim yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta baru tiba. Yang saya hormati Kak Helena Rea dari BBC Media Action yang membuat acara ini terlaksana. BBC Media Action ini adalah partner kami selama hampir beberapa tahun terakhir di dalam mengedukasi dan memajukan jurnalisme di Indonesia, terutama di dalam menyadarkan tentang keterwakilan wilayah yang saat ini semua tertuju ke timur. Setelah barat habis dieksploitasi, maka semua tertuju ke timur. Yang saya hormati orang tua kita, para senior-senior kita, ada teman-teman kita dari Ibu Ketua Bawaslu Sulsel, Ibu Ana, bahwa orang-orang yang punya prestasi kita harus beri apresiasi, meskipun itu hanya selembar kertas. Tapi bagi kami di Kabar Makassar dan Kabar Group itu adalah sebuah catatan, itu adalah apresiasi. Maka tokoh-tokoh yang kita beri penghargaan hari ini bukan sekedar penghargaan, tapi sebagai cambuk, sebagai bagian dan upaya untuk terus bekerja bermanfaat buat negeri, buat masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada akhirnya, mari kita berbagi, mari kita bermanfaat untuk negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, lalu kami pulang dari situ, kita kemudian kerja-kerja ya urusan dengan Public Right. Dan akhirnya kita sampai pada ini kayaknya ada persoalan serius bagaimana dengan konten yang kemudian banyak yang berseliweran karena persoalannya dengan algoritma dan semacamnya. Dan di Indonesia Timur itu sebenarnya kelompok yang sangat resilient terhadap digital disrupsi AI ini, sebenarnya lebih resilient. Nah, ironisnya, resilient itu bukan karena masyarakatnya masa bodoh, tetapi karena
keuntungan dari bahwa kebanyakan teknologi digital itu berkembang di kota besar kayak di Jakarta, sehingga orang Jakarta lebih banyak terekspos terhadap deepfake. Nah, yang menarik kemudian bahwa orang di Indonesia Timur itu sangat percaya terhadap lokal koneksinya. Jadi kayak profesor ini pasti banyak sekali akan menjadi orang yang dilihat sebagai orang yang dituakan atau orang lokal atau orang tua gitu ya, dan juga pemimpin agama. Dan kami melihat kelebihan itu sehingga kita bilang kenapa kita nggak pakai Indonesia Timur, terutama Kabar Makassar. Dan karena pertama Kabar Makassar punya networking yang sangat luas, dan yang kedua juga karena resiliensi itu ya, dari sisi bisnis dan juga dari sisi kekuatan medianya, itu kita pikir mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai contoh. Jadi kami baru pertama ini mengembangkan inisiatif AI dan program AI di Indonesia, itu di Indonesia Timur dengan Kabar Makassar. Dan saya pikir Kabar Makassar ini tidak hanya menjadi hanya untuk orang Makassar, saya harap ya, karena saya orang NTT Pak, saya dari Flores. Jadi sebenarnya sentimen daerahnya juga lumayan ya untuk Indonesia Timur, gitu kenapa saya di sini juga. Saya berharap bahwa ini akan menjadi mula yang baik, bahwa Makassar sebagai hub juga akan memperhatikan teman-teman dari NTT, teman-teman dari Papua, teman-teman dari Maluku, teman-teman dari wilayah lain. Karena hanya dengan kekuatan dari Makassar yang saya tahu bisa nembus kemana-mana bahkan di dunia internasional, itu akan membawa perubahan untuk kita semua. Terima kasih Makassar, terima kasih Kabar Makassar, dan selamat ulang tahun yang ke-16. Selamat malam. Pemberian penghargaan Kabar Award ini didasarkan pada serangkaian kriteria penilaian yang ketat dan objektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penghargaan ini benar-benar diberikan kepada individu yang memiliki kontribusi dan dampak nyata, bukan sekedar popularitas atau jabatan. Selanjutnya, kami akan membacakan peraih Kabar Award 2025 kategori Kepala Daerah Inovatif diberikan kepada selamat kepada Bapak Haji Muhammad Natsir Ali. Haji Muhammad Natsir Ali adalah motor penggerak Gemerlap Selayar, sebuah gerakan ambisius untuk menanam 5 juta pohon kelapa dan mengembalikan kejayaan Selayar. Sebagai penghasil kelapa unggul, melalui program ini beliau tidak hanya berupaya meningkatkan produksi kelapa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan melestarikan lingkungan. Boleh. Dimohon untuk Bapak Wakil Bupati Selayar untuk ke atas panggung. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada malam ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan dapat hadir bersilaturahim dalam rangka acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Selatan Indonesia dan internasional. Sekali lagi terima kasih, selamat, sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu Hajah Siti Husnia Talendran, SEMM. Haji Siti, sejak awal masa jabatan, ia menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan dan memperkenalkan kerangka kerja prioritas bernama Goa Bersama, sebuah program 100 hari yang disusun dalam 5 pilar: goa bersih,
goa cerdas, goa sehat, goa sejahtera, dan goa aman. Kepada yang mewakili Ibu Siti Husnia Talendrang, kalau ada yang sempat masuk di sini karena beliau ternyata masih terjebak macet. Jadi karena Ibu Siti Husnia Talendrang terjebak macet, selamat kepada Bapak Dr. Adnan Purika Iksan SHMH. Politik diberikan kepada selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM. Beliau adalah Wali Kota Makassar selama 2 periode berturut-turut, yakni dari 2004 hingga 2014. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi anggota DPR Sulawesi Selatan dari fraksi Golongan Karya periode 2099-2004. Kepada Bapak Ilham Arif Sirajuddin, dipersilakan. Hormati para tamu undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu, lebih khusus CEO Kabar Makassar, Pak Uti. Alhamdulillah, malam hari ini saya secara pribadi memberi apresiasi kepada Kabar Makassar yang memberikan sebuah identitas sebagai tokoh politik. Padahal sebenarnya saya tokoh bahan bangunan sebenarnya ini. Saya tidak tahu dari mana penilaiannya, tetapi saya memang dalam kiprah politik selama ini saya selalu berpikir bahwa ini adalah merupakan sebuah ruang, salah satu ruang pengabdian yang sangat luar biasa. Saya selalu mengatakan sama orang, kalau Anda mau terjun dalam dunia politik, jangan pernah Anda berpikir untuk meruginya di situ. Karena Anda tidak akan pernah mendapatkan nilai keuntungan dalam berkibar, tetapi Anda akan mendapatkan sebuah ruang pengabdian yang insya Allah akan menjadi sebuah nilai ibadah. Dan itulah yang saya selalu ingatkan sama teman-teman, bahwa kalau mau menjadi politisi, maka siap-siap Anda akan pasti merugi, karena tidak akan mungkin investasi politik itu akan. Yang kedua, malam hari ini penobatan saya sebagai tokoh politik, mudah-mudahan di balik itu semua ada sebuah tujuan yang bisa tercapai dengan identitas yang diberikan oleh. Silakan Pak Asrul nanti yang terjemahkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat, sukses, sangat luar biasa. Bagaimana tim membangun Kabar Makassar ini. Kalau saya dengan beliau sebenarnya waktu saya menjabat wali kota, hubungan saya tidak mesra-mesra banget. Sebagai pejabat publik dan dia sebagai seorang wartawan, kritikannya sangat pedis kadang-kadang. Kadang-kadang itu berseberangan. Tetapi saya selalu menempatkan diri bahwa media adalah merupakan salah satu alat kontrol yang paling efektif bagi seorang pejabat publik. Cuman akhir-akhir ini saya lihat pejabat publiknya kalau dikritik sedikit putus kontrak. Info, Husainah Husain adalah sosok aktivis perempuan dan pendamping hak-hak anak yang konsisten bekerja di ruang advokasi, pendidikan, dan bantuan hukum. Jejak keterlibatan meliputi advokasi, legislasi, edukasi publik, pendampingan korban, serta sinergi aparat penegak hukum. Semua dilakukan sebagai bagian dari gerak NGO dan lembaga bantuan hukum yang perjuangkan keadilan berbasis gender di Sulawesi Selatan. Menipu sekali AI ini.
Iya, iya. Luar biasa. Ya, tentu saya ingin berterima kasih. Saya juga kalau tadi Kak Aco bilang indikator penilaiannya seperti apa, dari sejak saya menerima telepon saya selalu mau bilang begini, apa indikatornya? Karena bagi saya itu bekerja sejak tahun 93 di dunia NGO. Selepas saya kuliah di Fakultas Hukum, saya tidak pernah merasa bahwa saya bekerja itu mengharapkan sesuatu dalam artian suatu saat nanti saya akan mendapatkan ini. Untuk itu saya mengapresiasi, terima kasih Dinda UPI, saya dipilih dari sekian banyak aktivis NGO, ternyata malam ini saya bertemu. Terdisi mau bilang begini, ini pertengkaran ini hampir KDRT di dalam rumah tangga saya, ini gara-gara ini foto. Tiba-tiba suami saya bilang begini, kenapa begini foto kamu? Saya telepon Ibu Dente, Ajri bukan kayak begitu, kayaknya foto yang saya kirim. Nah, kenapa fotonya begini? Ini nih yang paling cantik, dia bilang panitia. Mau kak cari tuh panitia, yang mana tuh panitia yang bilang ini yang paling cantik ya? Seperti itu. Sedikit saja mungkin saya menyampaikan bahwa sejak tahun 93 saya bekerja sebagai aktivis perempuan. Tentu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat kepada Bapak Muhammad di daerah Pangkep khususnya. Mungkin demikian, sekali-kali kami ucapkan terima kasih apresiasi terhadap pemerintah daerah Pangkep melalui kabar Oro ini. Semoga ini menjadi satu amanah. Jadi karena beliau juga tidak bisa tembus. Selamat kepada Dr. Haji Samsul Rizal MI. Selamat kepada Bapak Dr. Saiful Anir SHMH. Iya. Adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 1985. Dalam kiprahnya beliau sukses membawa Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah tentunya. Saya tadi sangat setuju tadi itu apa nyatanya Pak Upi. Kita di Sulawesi itu betul susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi saya sebenarnya bingung juga tadi, kaget juga dibilang tokoh olahraga. Saya sebenarnya dikenal UPI itu objek. Iya. Objek itu bukan nama saya, karena saya jaksa maka disebut Om Jaksa, tapi lebih familiar dengan objek. Iya. 2012 waktu saya aspicus di sini itu, saya itu terbaik di Indonesia penanganan perkara korupsi. Tapi tidak memberikan penghargaan. Makanya saya bilang, kamu tidak senang lihat. Jadi saya justru penghargaannya itu di Aceh. Jadi saya dapat penghargaannya itu di Aceh. Ketika saya jadi Kejati di Aceh. Nah, tapi UPI bayar kali ini untuk tokoh olahraga. Iya. Terima kasih. Jadi olahraga ini agak unik juga. Saya itu sudah juara ya, kalau karate itu zaman saya masih semester 1, semester 2 di Fakultas Hukum. Iya. Kalau Fakultas Hukum itu di Unhas itu maka tidak ada yang bisa kalahkan karate di semua fakultas. Selama saya waktu itu masih aktif di Fakultas Hukum sampai 89. Ketika kemudian 89, teknik sudah mulai juara. Karena saya sudah selesai, ya, pindah. Banyak ada teman-teman Fakultas Hukum. Kenapa baru sekarang dapat penghargaannya? Justru di usia saya 50 tahun, sekarang 59. Yeah. Saya baru dapat kesempatan
orang Sulawesi senang mengirim saya ikut mewakili Indonesia kejuaraan dunia di SIBA. Justru saya sudah di usia, ada kelas usia 50 tahun dengan berat badan 80 kg. Saya diikutkan di situ. Dan saya jawab itu dengan sebagai juara 1 di situ. Walaupun sudah terlambat dikirim. Pastinya waktu juara-juara di usia-usia kita 20 itu ya. Tapi baru dikirim ketika usia 50. Nah, itulah tadi mungkin orang Sulawesi sekarang baru terbuka, baru senang ketika orang senang. Alhamdulillah. Selain itu, saya juga memang hobi olahraga. Di setiap saya sebagai anggota komunitas maupun ketua komunitas, saya ketua umum KBA SMP 5. Itu kegiatan olahraganya mulai futsal, bulu tangkis, basket itu selalu setiap tahun. Saya di IKA Semansa ya, sampai kemarin Liga Semansanya seri itu futsal mini soccer selalu saya, karena kebetulan saya ketua Semansa Football Community. Nah, pasti olahraganya selalu hidup. Di Unhas saya anggota Departemen Olahraga IKA Unhas. Maka kegiatan olahraganya besok, ini karena dikasih penghargaan Merdeka Cup ya, di Unhas Jabodetabek, itu juga karena kita mendorong. Jadi kalau disebut tokoh olahraga ya mungkin begitu barangkali. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Munardi Arifudin SH. Bapak Munardi Arifudin SH adalah wali kota Makassar. Salah satu terobosan terbesar yang dengan diluncurkannya adalah aplikasi Lontara, yaitu platform digital terpadu yang mengintegrasikan 358 layanan publik di kota Makassar dalam satu aplikasi. Kami persilakan kepada algoritmanya. Kami dari pemerintah Kota Makassar mengapresiasi yang telah diberikan kabar buruk kepada pemerintah Kota Makassar dalam transformasi digital di pelayanan publik di Kota Makassar, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian sudah mendownload aplikasi super apps yang dinamakan Lontara Plus atau layanan online terintegrasi di Makassar yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengetahui seluruh pelayanan publik di Kota Makassar sampai dengan peta jalannya sampai telah disusun sampai dengan 2029, di mana di versi 1.0 ini yang paling utama adalah aduan masyarakat. Hari ini kita melihat bagaimana masyarakat menginginkan kedekatan pemerintah dan pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana respon cepat yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa diaplikasikan lewat Lontara Plus, Bapak Ibu. Berbagai 32 jenis aduan masyarakat bisa mengadu di Lontara Plus dan responnya langsung harus sesuai dengan services level agreement yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat tanpa perlu lagi harus mengadu ke kantor lurah, kantor camat. Tetapi prosedur konvensional tetap berjalan karena belum semua masyarakat Kota Makassar melek digital, sehingga kanal-kanal aduan lewat konvensional tetap berjalan. Terima kasih buat Kabar Makassar, selamat ulang tahun. 16 tahun bukan umur yang muda, tapi most 17 lagi. Terima kasih Kak Upi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Burhanuddin SHMH. Beliau disapa Om Boer, adalah pengacara kondang asal Makassar dengan pengalaman panjang dalam membela kasus-kasus hukum penting. PT Kabar Group Indonesia.
Bironya serta nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Salam hormat dan salam bangga kepada Bapak Ibu, tokoh-tokoh bangsa yang ada dan hadir pada kesempatan ini. Dan kemudian untuk penghargaan ini saya dedikasikan buat istri saya yang menemani saya hari ini malam ini. Sama istri saya yang tercinta. Kemudian ada juga ketemu Om Jack di pesawat. Ternyata dalam rangka hal yang sama gitu ya. Terima kasih kepada Kabar Makassar dan Kabar Group, terutama Kak Kopi, teman perkopian di Jakarta. Luar biasa atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya sebuah penghargaan adalah, kalau menurut saya adalah efek bonus saja. Bagaimana kita sebagai anak bangsa tidak lelah mencintai negeri ini, tidak lelah berbuat kebajikan di mana-mana, dan selalu memberi dan menebar kebaikan apapun profesi kita. Saya kebetulan pengacara sudah dari 1996 sudah jadi pengacara, kemudian berkiprah di ibu kota sudah 18 tahun. Berbagai kasus-kasus nasional juga saya telah tangani, dan kebetulan juga saya komunitas ketua umum Garuda Astacita Nusantara. Komunitas saya sebagai Garuda Astacita Nusantara itu sudah berdiri hampir di 24 provinsi gitu. Dan di Garuda Astacita Nusantara ini kita juga ada LBH-nya yang kita dirikan hampir di semua di semua provinsi. Dan hari ini juga kami menyampaikan turut berduka atas suasana yang melanda negeri kita, bangsa kita. Semoga hal ini bisa tetap diatasi, dan saya juga tadi menginstruksikan kepada semua DPW untuk memberi seruan bagaimana menciptakan kondisi untuk semua di daerahnya gitu. Semoga badai ini kita bisa lalui. Dan biasa di berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memang bukan yang terbaik yang ada di negeri kita, tapi karena sejarah telah menorehkan untuk beliau memimpin negeri ini, maka marilah bersama-sama kita membersamai beliau. Marilah kita terlepas dari segala kekurangannya, segala plus minus yang dimiliki beliau, tapi karena sejarah telah mengantar beliau secara konstitusional untuk memimpin kita. Nah, sebagai anak bangsa, sebagai komponen bangsa, apapun dari ilmu kita, disiplin ilmu kita, marilah kita berkontribusi buat negara ini. Dan terima kasih Kabar Makassar telah memberi ruang buat kita pejuang-pejuang negeri ini di semua lintas sektoral, di semua bidang, yang tidak lelah memberi apresiasi. Dan sebagai pejuang keadilan, pejuang hukum, sebenarnya kalau apresiasi itu sebenarnya award itu sebenarnya bonus buat kita, bagaimana kita bekerja dengan tulus, membantu masyarakat, membantu bagaimana hukum dan demokrasi tegak di negeri ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kabar Makassar dan Kabar Indonesia. Semoga penghargaan ini tambah memotivasi saya dengan teman-teman untuk berbuat baik di negeri ini. Terima kasih. Kemudian saya juga tak lupa kepada istri saya telah mendampingi saya dan mensupport saya selama ini. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi buat berbuat baik di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdul Qadir PhD, dan melanjutkan program doktoralnya di Hiroshima University, Jepang. Ia adalah spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan sekaligus Kementerian Kesehatan RI. Asik. Untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada adinda saya Upi Asmaradana yang telah memberikan penghargaan dan award kepada saya, dan juga tentunya saya ingin menyampaikan selamat kepada Kabar Indonesia dan Kabar Makassar atas ulang tahun yang ke-16. Perjalanan saya sebagai orang kesehatan mungkin sangat panjang, Pak Upi.
Jadi saya ini sama dengan Pak Rektor, background kami adalah dosen sebenarnya. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Unhas. Dan sekarang ini juga saya adalah ketua Ikatan Alumni di Fakultas Kedokteran Unhas di sini. Namun demikian, di dalam perjalanan karir saya itu saya selama 18 tahun Pak mengabdi di Kementerian Kesehatan. Sejak tahun 2005 saya diangkat sebagai direktur di Rumah Sakit Wahidin Sudiroso Makassar sampai 2015, 10 tahun lebih. Kemudian setelah itu diberikan penugasan ke bagian direktur utama di Rumah Sakit Dr. Darmais Jakarta selama 5 tahun Pak. Jadi saya berkiprah ke Jakarta itu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 dipercayakan sebagai pejabat eselon 1 di Kementerian Kesehatan dan pernah menjabat 3 jabatan eselon 1 sekaligus Pak, yaitu pada waktu zamannya COVID 2020 itu. Jadi saya diberikan amanat sebagai Kepala Baran PPSDM, sekarang ini Dirjen Nakes, sekaligus merangkap jabatan sebagai Kepala Baran Litbangkes, dan sekaligus pada bulan 6-nya diminta lagi untuk menjabat sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada zaman COVID itu mungkin masih sering melihat muka saya, melihat penampilan saya paling banyak masuk di televisi Pak, karena paling banyak berkiprah di penanganan COVID. Dan barangkali itu Pak Upik yang dapat penghargaan Pak, karena memang selama 3 tahun berturut-turut saya betul menghibahkan dan mewakafkan diri saya untuk penanganan COVID di Indonesia. Dan alhamdulillah kita termasuk salah satu negara yang tercepat menyelesaikan persoalan COVID ini. Dan juga barangkali di bidang organisasi profesi Pak, saya sama-sama Pak Ilham waktu wali kota, saya menjabat sebagai ketua ID Cabang Makassar 2 periode Pak, sekaligus ketua ID wilayah. Seperti itu. Karena itu memang barangkali perjalanan ini sangat panjang. Saya juga bertanya-tanya tadi waktu Pak Upi menyampaikan ini mendapatkan award, apa indikatornya nih? Karena saya tidak merasa bahwa saya adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan award ini. Karena terus terang di Kementerian Kesehatan itu memang sangat kurang Pak alumni Unhas, Pak Rektor. Sangat kurang alumni Unhas, bisa dihitung jari Pak alumni Unhas, apalagi orang Makassar. Oleh karena itu memang kita pada saat menjabat sebagai Direktur Dirjen Yankes itu Pak, kesempatan buat saya untuk menarik adik-adik saya. Jadi kalau apa sampaikan Pak Upit tadi bahwa orang Makassar itu tidak senang melihat orang baik gitu ya, dan senang melihat orang susah ya, gitu ya Pak Upit ya. Kita memang salah satu budaya kita juga seperti itu Pak, saling menjatuhkan kadang-kadang. Kalau ada orang yang sudah di atas itu kita berusaha tarik ke bawah, gimana caranya tarik supaya jatuh ke bawah ini? Padahal seharusnya kita harus mendorong naik ke atas. Seharusnya pada saat kita mendapatkan amanat sebagai pimpinan di eselon 1 atau di kementerian, seharusnya kita menarik adik-adik kita untuk juga ikut berkiprah di tingkat nasional. Saya kira demikian Pak Bit, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas penghargaan ini, dan mudah-mudahan kabar Makassar dan kabar Indonesia semakin maju untuk kedepannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andina Kartikasari, SH, MSI. Iya, karena Ibu Andina tidak bisa tembus ke UNM, jadi awardnya nanti diberikan langsung oleh Kabar Makassar. Ini tidak berlalu ya, karena tapi 500 tidak ada hasil, oke ya. Boleh